Hai semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di kuliah saya dalam kuliah psikologi pendidikan. Semoga saudara di sana selalu diberikan kesehatan selalu ya, kesehatan selalu, kenikmatan berpikir ya, kenikmatan iman, kenikmatan bisa masih bisa bermain, belajar dimanapun Anda suka gitu. Ya, karena memang nikmat yang berharga sekali adalah nikmat kesehatan ya, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai definisi dari psikologi pendidikan, kemudian fungsinya untuk apa, kemudian tokoh-tokohnya ada siapa aja ya, kemudian fungsinya apa sih psikologi pendidikan itu, kemudian ada sejarahnya ya, sejarahnya, terus ada aliran-alirannya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hakikat manusia. Hakikat manusia. Nanti kita bisa cross check apakah kita benar-benar manusia yang seutuhnya atau hanya sekedar manusia saja. Oke, langsung ke materi ya. Jadi yang namanya hakikat manusia terdiri dari dua kata ya. Ada hakikat, ada manusia. Kemudian apa itu yang dinamakan hakikat? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari hakikat adalah intisari atau dasar, atau dengan kata lain adalah makna yang sesungguhnya. Nah, itu adalah arti dari hakikat. Kemudian kalau manusia apa? Ya, manusia adalah makhluk Tuhan yang paling seksi. Ya, makhluk Tuhan yang terdiri dari jiwa dan raga. Itu definisi dari Al-Farabi. Jadi manusia adalah makhluk yang terdiri dari jiwa dan raga atau jasad. Hakikat manusia itu terdiri dari dua komponen penting, yaitu komponen jiwa dan komponen jasad. Itu baru bisa disebut sebagai manusia. Kalau tidak ada rohnya, cuma jasad saja, berarti apa? Ya mayat ya, cuma jasad saja kan. Tapi kalau cuma roh saja tidak ada jasadnya, hantu ya. Ya, jadi yang namanya manusia itu ada dua itu, ada rohnya, kemudian ada jasadiahnya. Makhluk Tuhan yang bernama manusia ini, dia mempunyai hakikat yang tidak terpisahkan ya. Jadi ada beberapa komponen hakikat manusia yang tidak dapat dipisahkan. Apabila ini dipisah-pisahkan, maka dia tidak akan menjadi manusia yang sempurna. Nah, lalu apa itu? Yang pertama ada hakikat manusia sebagai makhluk dwitunggal ya, atau monodualis. Makhluk dwitunggal itu ya terdiri dari roh sama atau jiwa sama jasad. Itu komponen yang pertama. Kemudian komponen yang kedua itu ada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial ya. Itu komponen yang kedua. Jadi kita sebagai manusia itu punya dimensi yang namanya individu sama dimensi sosial. Dan yang terakhir komponen yang ketiga adalah manusia sebagai makhluk yang bertuhan dan bersusila. Jadi manusia akan sempurna ketika ada tiga komponen ini ya. Ada 4 hakikat ini yang tidak dapat dipisahkan. Hakikat manusia sebagai makhluk monodualis ya, yang terdiri dari jiwa dan raga. Kemudian manusia yang sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kemudian ada manusia sebagai makhluk yang bertuhan dan bersusila. Nah, itu hakikat dasar manusia yang dimana keempat komponen ini tidak akan terpisah-pisahkan. Ketika hilang salah satu, maka manusia tidak akan menjadi makhluk yang sempurna, seperti itu. Ya, tidak akan sempurna baik di mata manusia ataupun di mata Tuhan. Ya, kalau Anda tidak pernah beribadah, tidak pernah bertobat, ya, tidak pernah beribadah, ya nggak sempurna kan di mata Tuhan. Pun ketika Anda tidak bisa bersosialisasi, pasti tidak akan sempurna di masyarakat kan. Anda akan dikucilkan oleh lingkungan saudara seperti itu. Makanya Anda harus bisa menerapkan diri ya. Hakikat manusia yang sesungguhnya, dasar manusia atau intisari manusia itu gimana toh? Nah, Anda harus paham tentang itu.
gitu. Oke, kenapa kita untuk belajar psikologi pendidikan kita perlu mengkaji yang namanya hakikat manusia? Kira-kira kenapa? Ya pasti Anda sudah punya bayangan kan. Yang pertama memang kita akan memiliki hikmah yang banyak mengenai definisi manusia. Karena manusia itu selalu berkembang, maka kita harus mengkaji apa itu manusia, kemudian terdiri dari apa, kemudian potensinya seperti apa. Nah, jadi kita memilih hikmah tentang definisi manusia. Yang berikutnya, kenapa kita perlu mengkaji manusia? Ya karena memang sebagai calon pendidik Anda harus punya pandangan tentang konsep dasar manusia. Karena dengan memahami dasar itulah Anda akan bisa menentukan ya bagaimana mengkonsep karakter manusia, bagaimana Anda membangun manusia, bagaimana Anda memperlakukan manusia yang manusiawi ya, memanusiakan manusia. Jadi calon pendidik harus tahu tentang itu. Yang kedua, nah, jadi kemana manusia itu akan dibawa, dibentuk seperti apa, Anda harus mempelajari dulu hakikat manusia itu seperti apa. Selanjutnya, kenapa kita perlu mengkaji yang namanya manusia? Karena memang objek sekaligus pelaku pendidikan itu adalah manusia. Ya, objek sekaligus pelaku pendidikan adalah manusia. Anda manusia bukan? Manusia kan? Anda besok kalau jadi orang, kalau jadi pegawai ataupun guru atau masyarakat di sana ya, pasti Anda juga manusia. Karena pelaku pendidikan sekaligus objek yang Anda didik nantinya itu juga merupakan manusia ya. Jadi dengan memahami konsep dasar manusia atau hakikat manusia, Anda akan mempunyai landasan dalam menyusun kurikulum, kemudian metode pendidikan, metode mengajar ya, menyusun kurikulum, mengevaluasi ya, semuanya Anda akan paham tentang itu. Ya, jadi dasarnya dulu kita pegang manusia seperti apa, nah, baru kita akan menentukan rumusan-rumusan mengenai kurikulum, tujuan, metode dan kawan-kawan itu. Ya, itu perlunya kita mengkaji yang namanya hakikat manusia. Pendidikan dasar itu dikatakan bahwa sebuah proses yang memanusiakan manusia, sebuah proses di mana memanusiakan manusia. Jadi kalau istilahnya di bukunya itu adalah man is the core of educational process. Ya, manusia itu adalah intinya ya. Manusia adalah inti dari sebuah proses pendidikan. Bagaimana kita mengolahnya, bagaimana kita memperlakukannya, bagaimana memanusiakan manusia ya, itu adalah inti dari sebuah proses pendidikan. Karena di sana kita diajarkan bagaimana mendidik yang baik, bagaimana memperlakukan orang secara istimewa, bagaimana memperlakukan orang dengan bijaksana ya. Kita core-nya di pendidikan itu adalah itu. Jadi inti dari pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Ya itu ya. Lalu apa sih bedanya mendidik sama melatih itu? Ya, mendidik itu berbeda dengan melatih. Ya, mendidik itu tidak bisa seperti kayak goreng mie instan ataupun goreng tempe secara instan ya. Tapi di sana ada proses yang sangat panjang dalam proses pendidikan itu. Contoh kalau nanam tanaman ya, Anda harus nanam bibitnya, kemudian disirami, dikasih pupuk. Nanti kalau sudah mulai tumbuh, kemudian disiangi ya, atau kalau bahasa Jawanya didangir kayak gitu. Nah, diolah tanahnya supaya dia bisa berkembang, kemudian pastikan pupuk yang baik, kemudian cahayanya juga harus dapat, airnya juga harus cukup ya, tidak boleh nggak ada airnya. Nah, sampai nanti tumbuh menjadi bunga ataupun tumbuh menjadi ya tanaman yang berbuah. Itu adalah proses, ibaratnya proses pendidikan seperti itu. Jadi ada proses yang sangat panjang sekali. Gitu. Anda pasti suka menanam di rumah gitu ya. Kalau yang suka nanam, yang suka berkebun, tentunya Anda akan tahu bagaimana proses demi proses yang harus dilewati. Gitu. Jadi kebetulan saya juga suka menanam gitu ya di rumah. Saya suka nanam ya. Dimanapun saya suka menanam kebaikan. Ya, jadi suka menanam dimanapun ya. Orang yang saya didik dengan latar belakang yang berbeda-beda ini tentunya akan punya
hasil yang beda juga, walaupun sama-sama makan nasi gitu ya. Tapi karena memang basic ataupun dari bawaan orang itu memang dari sananya keahliannya memang tidak sama ya, maka dalam proses pendidikan pun itu juga nanti akan hasilnya berbeda-beda. Nah, tujuan kita bukan untuk menjudge siapa yang paling baik dan tidak, tapi adalah mengembangkan atau membimbing bagaimana si individu ini bisa berkembang secara baik. Jadi dibimbing, diarahkan, kemudian ketika ada kesalahan bagaimana solusinya, ketika ada masalah seperti apa yang harus dilakukan. Jadi kita bukan menjudge bahwa si anak ini tidak pintar, si anak ini bodoh semacam itu. Tapi ada proses yang itu butuh sentuhan ya. Nah, ada sebagai seorang mengajar harus bisa membimbing ataupun merawat si anak ini agar bisa tumbuh dengan baik gitu. Itu kalau mendidik. Tapi kalau yang namanya melatih itu biasanya keterampilan tertentu saja. Katakanlah saya dilatih untuk bisa berenang. Nah, ketika berenang selesai, ya berarti saya sudah selesai. Itu prosesnya hanya sebentar, dan ketika sudah mendapatkan skill tertentu, ya udah selesai. Itu namanya melatih. Anda dilatih badminton, Anda dilatih untuk bisa futsal, Anda dilatih untuk bisa main musik, bisa masak dan sebagainya. Nah, ketika proses pelatihan itu sudah selesai, ya udah selesai. Nah, tapi kalau mendidik kan tidak. Mendidik itu sepanjang hayat ya. Minal mahdi ilal lahdi. Pendidikan itu atau belajar itu mulai dari lahir sampai nanti kita meninggal gitu. Jadi prosesnya sangat panjang sekali. Setiap hari pasti ada hal-hal yang itu bisa membuat diri kita akan selalu berkembang. Gitu. Jadi bedanya mendidik sama melatih kayak gitu ya. Jadi tergantung proses dan hasil yang didapatkan. Bedanya di bagian itu aja. Oke, selanjutnya kita akan berbicara mengenai sifat hakikat manusia. Ya. Apa itu sifat hakikat manusia? Sifat hakikat manusia itu merupakan ciri khas yang membedakan secara prinsipil antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Ada berapa perbedaan ya? Kita cek tabel Nah, ini ada tabel perbedaan antara manusia dengan hewan ya. Yang pertama adalah hewan itu memiliki kemampuan siap pakai ketika lahir ya. Dan manusia tidak memiliki kemampuan siap pakai ketika lahir. Contoh ketika sapi ya. Ketika sapi yang melahirkan anaknya, pasti dia bisa langsung berdiri nggak? Ya, yang punya sapi di rumah atau yang punya ternak di rumah pasti tahu ya. Ketika sapi lahir di dunia gitu ya, brojol gitu, pasti ada sapi ini langsung berdiri kan ya, berdiri kemudian nyari susu induknya. Dia akan berusaha berdiri kemudian lalu mencari susunya tersebut. Jadi kemampuan siap pakainya ada. Langsung bisa jalan, langsung bisa minum susu sendiri, ya, langsung bisa lari-lari kemana-mana kayak gitu. Dia punya kemampuan siap pakai ketika lahir. Beda kalau manusia. Kalau manusia dia lahir ke dunia, dia tidak punya kemampuan siap pakai. Apa ada manusia kemudian lahir ke dunia brojol gitu kan? Kemudian langsung bisa jalan, langsung bisa lari-lari, nggak ada kan? Nah, mustahil gitu ya. Gitu. Malah kalau ada malah medeni wong gitu kan ya. Kalau ada malah menakutkan gitu. Nah, jadi dia tidak memiliki kemampuan siap pakai ketika lahir. Ya, jadi dia tidak berdaya sama sekali ketika lahir gitu. Ya, jadi lahir itu udah nangis doang, susu kalaupun dia nggak diarahkan dia nggak bisa. Gitu. Kemudian dirawat, dibersihkan ya, sampai nanti baru dia bisa tenang, baru bisa mimi ibunya gitu. Jadi tidak berdaya sekali ketika lahir. Selanjutnya perbedaan yang kedua adalah itu hanya makhluk biologis. Tapi kalau manusia, dia makhluk yang biologis, kemudian makhluk sosial, kemudian makhluk individual, kemudian makhluk religius. Nah, jadi beda. Nah, kalau hewan ya itu biasanya kan
ketika dia pengen katakanlah suka dengan lawan jenisnya gitu kan, nah, berarti dia ya langsung saja gitu kan, langsung saja dihajar gitu kan. Tapi kalau manusia kan tidak, dia punya aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar gitu kan. Hingga kalau ada manusia yang ketika lawan jenisnya langsung dihajar itu kan, ketika suka siapa langsung dihajar gitu kan, ya sama aja dengan hewan kan gitu. Nah, jadi ada aturan-aturan sosial yang harus dipatuhi atau norma-norma yang harus dipatuhi, itu bedanya. Kalau hewan tadi makhluk biologis ya butuh makan ya makan, butuh minum ya minum, butuh gituan ya langsung gituan. Tapi kalau manusia kan enggak, makan ya butuh makan, tapi dia ingat bahwa dia ada makhluk individu, makhluk sosial, makhluk bersosial ya. Dia punya agama, jadi nggak bisa langsung suka sama seorang langsung hajar gitu ya. Suka sama seorang langsung dihajar tanpa ada prosesi yang lain-lain itu kan, sama aja dia dengan hewan. Tuh, itu yang membedakan yang kedua. Nah, selanjutnya hewan dia hanya punya insting. Kalau hewan itu, kalau manusia dia punya potensi yang selalu berkembang. Instingnya hewan dia bisa berlari cepat, ya udah itu seperti kuda, dia berlari cepat gitu kan. Kalau manusia kan enggak, manusia itu punya potensi yang berkembang. Jadi ketika dia dapat ilmu atau dapat pengetahuan, dia akan mengembangkan itu semua ya. Dari yang semula dia hanya punya skill motong kayu, kemudian dikembangkan lagi bagaimana membuat kayu ini agar halus ya. Kemudian ada yang dikembangkan lagi bagaimana membuat ukir-ukiran ya, dikembangkan lagi bagaimana membuat almari, meja dan sebagainya. Jadi akan selalu berkembang. Dan ketika dia berkembang, dia akan mengajarkan keilmuannya itu kepada yang lainnya. Jadi ada potensi yang berkembang yang nantinya diajarkan kembali kepada orang lain. Nah, beda sama hewan kan cuma punya insting kan. Instingnya berlari, ya udah berlari. Apa ada kuda yang kemudian pintar berlari kemudian mengajarkan kuda-kudanya lain untuk pintar berlari? Kan nggak ada. Jadi hanya bergerak melalui insting saja. Nah, yang keempat, yang namanya hewan dia bertindak sesuai insting. Kalau manusia dia bertindak dengan tanggung jawab. Nah, kita coba cross check ke diri kita gitu. Ya, jadi kalau hewan dia hanya punya insting ya, insting dia berburu, kemudian memakan mangsanya, ya udah cuman itu aja. Seekor harimau yang lapar kemudian menerkam kambing ya, kemudian dia makan, kemudian dia kenyang, ya udah dia cuman bergerak sesuai instingnya saja. Gimana? Kalau manusia dia punya rasa tanggung jawab. Dia pengen makan kambing, ya harus beli kan, setelah beli baru disembelih pun itu nggak bisa, harus ada caranya tersendiri ya, nggak bisa langsung kita pukul kepalanya kemudian kita sate kan, nggak bisa, harus dengan disembelih kemudian pakai bismillah juga gitu kan, baru dilulangi dibikin sate baru bisa kita makan. Jadi ada proses di sana. Coba Anda pengen, dan kambingnya harus kambing bukan curian gitu ya, Anda harus punya kambing sendiri ya. Kalau Anda punya kambingnya orang kemudian ada sate, ya Anda yang disate orang lain gitu. Nah, jadi itu Anda harus punya rasa tanggung jawab, punya insting bergerak sesuai insting. Seekor hewan yang suka dengan hewan yang lain, kalau dia suka ya udah langsung dibungkus itu kan. Tapi kalau manusia itu ada rasa tanggung jawab. Nah, ketika ada manusia yang kemudian suka lawan jenisnya kemudian langsung dibungkus tanpa ada pernikahan, tanpa ada prosesi ijab kabul, ya sama aja dengan hewan. Silakan tuh diintrospeksi ya. Jadi jangan sampai anda semua ini berperilaku seperti hewan gitu. Kalau ada yang kasus-kasus banyak itu kan, ada yang anaknya dibuang di jalan, ada anaknya yang siapa itu
kasus-kasus menghamili orang kemudian tinggal lari gitu kan, ada juga yang seperti itu. Nah berarti dia sama aja dengan hewan gitu kan. Sama nggak itu? Sama, karena dia nggak punya rasa tanggung jawabnya nggak ada. Gitu. Jadi yang kelima ya, yang kelima, hewan itu tidak mengenal etika. Tidak mengenal etika, tidak mengenal estetika, dan tidak mengenal agama. Kalau manusia mengenal etika, mengenal estetika, dan mengenal agama. Apa ada hewan yang kemudian masuk-masuk tok dulu kemudian assalamualaikum kan? Nggak ada kan? Dia nggak mengenal agama, nggak mengenal etika, nggak mengenal sopan santun ya. Apa ada hewan yang kemudian agar cantik dia bedaan dahulu? Nah, nggak ada kan, kecuali kalau majikannya yang kasih bedah gitu kan. Itu. Nah, kalau manusia dia mengenal yang namanya tadi ya, etika ya. Ada etika. Ketika masuk ke ruangan rumah harus ya, ketika masuk ke ruangan paling tidak harus permisi ya, permisi tok dulu, assalamualaikum, seperti itu. Kalau lewat di depan orang tua harus menundukkan badan. Kemudian ketika orang lain berbicara tidak boleh langsung menyela, ada etikanya, semua ada etikanya. Kemudian ada juga estetika ya. Kalau estetika itu mengenal keindahan, mengenal kecantikan. Itu. Ya, kalau Anda mau berangkat kuliah kayak gitu kan, berangkat kuliah pasti mandi dulu kan. Mandi dulu, kemudian ganti baju yang bagus ya, habis itu pakai parfum yang wangi ya, kalau nggak ada boleh pakai spray ya, jadi nggak punya parfum pakai spray aja ya. Atau pakai ya asal jangan minyak telon atau minyak kampak itu kan, jadi aromaterapi ya. Kemudian setelah wangi, Anda yang cowok mungkin ada yang pakai pomade, ada yang pakai minyak rambut yang lain ya, yang putri juga sama. Agar cantik seperti apa, ada yang pakai blush on ya, ada blush on, kemudian bedaan ya, ada yang jilbab, yang pakai jilbab juga kan, ada lapis 1, lapis 2, lapis 3 ada yang bulat-bulat gitu kan. Nah itu dia mengenal style ataupun estetika seperti itu. Demi apa? Demi agar dilihat orang lain seperti cantik dan ganteng kayak gitu. Mengenal estetika ya, mengenal kesenian, keindahan seperti itu. Dan manusia itu juga mengenal yang namanya agama. Ada agama yang mengatur semuanya, mengatur tindak tanduk kita, mengatur perilaku kita. Jadi mengatur tindak tanduk kita, mengatur perilaku kita seperti itu. Jadi ketika berdosa ya astagfirullahaladzim kayak gitu kan. Kemudian bertobat ya, ada tata caranya ya, ada sholatnya ya. Kita nggak ada, kalau hewan nggak nganu kan, nggak mengenal itu kan. Hewan nggak ada hewan yang kemudian habis itu kan sama hewan yang lain ya, gituan sama hewan lain, astagfirullah, nggak ada. Kemudian nggak ada hewan yang mengenal ibadah, nggak ada semuanya. Nah ketika Anda manusia tapi tidak mengenal itu semuanya ya, nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah ke masjid atau nggak pernah ke gereja, berarti Anda sama aja dengan hewan. Ini ada perbedaannya ya antara manusia dengan hewan. Yang terakhir yang membedakan antara manusia dan hewan itu adalah akalnya ya. Kalau akal hewan itu terbatas, sedangkan akal manusia dia akan selalu bertumbuh dan bertumbuh. Nah, ini adalah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Ya, semoga Anda bisa mengintrospeksi diri ya. Jadi bisa membedakan, oh saya ini manusia apa enggak sih sebenarnya. Sesuai dengan ciri-ciri tadi itu paling tidak kita bisa mengecek diri kita bahwa kita manusia apa bukan.